Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Yuda dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tentang penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mengenal karya seni patung, menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, dan ide pokok dalam teks laporan. Nah, setelah menonton video pembelajaran hari ini, diharapkan Ananda semua dapat memahami penerapan sila pertama dan kedua dalam kehidupan sehari-hari, mengenal karya seni patung, menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, dan memahami ide pokok dalam teks laporan. Penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila adalah pedoman berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Dengan mengamalkan sila-sila Pancasila, rakyat Indonesia diharapkan dapat hidup secara rukun, damai, dan sejahtera. Berikut bunyi dan makna sila pertama dan kedua Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila ini juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang religius. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mensyukuri segala yang ada di alam semesta yang merupakan anugerah Tuhan, kemudian mengakui kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah masing-masing, serta menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Pertama, mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. Kemudian, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Kemudian, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang selanjutnya, saling menyayangi sesama manusia, serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Di Kota Bandung terdapat Monumen Pancasila yang di atasnya terdapat patung atau Monumen Pancasila. Nah, selanjutnya kita akan mengenal karya seni patung. Karya seni rupa terdiri atas karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Contoh karya seni 2 dimensi yaitu lukisan dan kain batik. Contoh karya seni 3 dimensi adalah patung. Patung memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta dapat dilihat dari segala arah. Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Seni patung juga diartikan sebagai seni bentuk karena bentuk-bentuk patung yang memiliki nilai keindahan. Ada beberapa fungsi patung, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, patung religi.
sebagai sarana untuk beribadah dan bermakna religius. Yang kedua, patung monumen untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Yang ketiga, patung arsitektur berfungsi sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Yang keempat, patung dekorasi sebagai penghias bangunan, tanaman, atau tempat lainnya. Yang kelima, patung seni hanya untuk dinikmati keindahan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, patung dibagi menjadi dua jenis, yaitu patung figuratif dan non-figuratif. Bentuk figuratif adalah bentuk patung yang realis, seperti bentuk alam yang meliputi bentuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Patung ini nyata dalam perwujudannya. Bentuk non-figuratif adalah bentuk patung yang terlepas dari bentuk alam atau bentuknya abstrak, seperti menampilkan bentuk garis, lengkungan, bulat, atau memanjang. Kemarin kita telah mengenal perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, hari ini kita akan menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Beberapa tumbuhan ada yang berkembang biak secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara vegetatif bertujuan untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Nah, yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan 1. Tunas, misalnya pada pisang dan tumbuhan suji. 2. Umbi lapis, misalnya pada bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. 3. Umbi batang, misalnya pada kentang dan ubi jalar. 4. Umbi akar, misalnya pada wortel, lobak, dan singkong. 5. Geragih, misalnya pada rumput teki dan stroberi. 6. Akar tinggal atau rizom, misalnya pada kunyit, jahe, dan lengkuas. Dan yang ketujuh, spora, misalnya pada lumut dan paku sarang burung. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif buatan dapat terjadi dengan 1. Cangkok, misalnya pada rambutan mangga dan jambu air. Kemudian yang kedua, stek batang, misalnya pada singkong dan bunga sepatu. Yang ketiga, stek daun, misalnya pada begonia dan cocor bebek. Yang keempat, merunduk, misalnya pada stroberi dan bugenvil. Serta yang kelima, tempel atau okulasi, misalnya pada jeruk, durian, dan rambutan. Cangkok, stek, dan merunduk menghasilkan tumbuhan baru. Okulasi dan menyambung menghasilkan tumbuhan dengan sifat baru. Misalnya, okulasi tanaman jeruk berakar kuat tetapi rasa buahnya asam, dengan jeruk berakar lemah tetapi buahnya manis. Nah, hasil okulasinya adalah tanaman jeruk berbuah manis dan berakar kuat. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang ide pokok dalam teks laporan. Setiap teks laporan memiliki ide pokok. Ide pokok dalam teks laporan bisa lebih dari satu. Akan tetapi, ide-ide pokok tersebut disajikan dalam beberapa paragraf. Ide pokok dalam satu paragraf dapat ditemukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, bacalah isi paragraf dengan seksama. Yang kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Dan yang ketiga, tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Setelah menemukan ide pokok pada setiap paragraf,
Kamu dapat menulis ulang ide pokok tersebut dalam bentuk diagram. Hal tersebut akan memudahkanmu dalam memetakan informasi yang terdapat dalam teks laporan secara keseluruhan. Berikut contoh penyajian ide pokok dalam bentuk diagram. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan Ananda semua dapat memahami materi pelajaran dengan baik. Agar Ananda lebih paham lagi, silahkan Ananda pelajari kembali buku paket 6A halaman 10 sampai halaman 15. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.